Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Betty Sultan Jemerus. Sini saya akan mempresentasikan proyek saya untuk UAS e-learning, yaitu Learning Management System melalui Gnomio. Pertama, cara register pembelajaran online mudah dengan situs gnomio.com. Masuk ke situs gnomio.com. Lalu akan muncul tampilan seperti berikut. Lalu isi URL untuk nama web kita berupa angka dan huruf. Lalu isi email, harus email aktif karena nanti akan dikirimkan username dan password untuk mengakses akun kita. Pilih bahasa Inggris saja karena bahasa Indonesia belum tersedia. Jangan lupa dicentang. Lalu klik create set, jangan lupa centang untuk perizinannya. Lalu jika sudah mengisi dengan benar, maka akan muncul tampilan seperti berikut ini. Lalu kalau akun sudah aktif, maka akan masuk ke email yang sudah kita daftarkan tadi. Lalu coba akses akun kita sesuai dengan nama yang kita sudah buat. Lalu login sesuai dengan username dan password yang telah dikirimkan ke email kita. Lalu finish. Lalu mengatur langsung masuk ke halaman login. Yang pertama, masuk ke situs sebelumnya sudah kita buat sebelumnya. Lalu login menggunakan username dan password yang telah dikirim ke email kita sebelumnya. Lalu untuk mengubahnya, klik set administration. Lalu setelah masuk akan muncul seperti gambar dan setting melalui bagian security. Lalu set security setting. Ini. Lalu klik force user to log, lalu centang bagian default. Lalu save change. Jika semua sudah disetting, maka logout terlebih dahulu dan login lagi menggunakan situs Gnomio kita. Maka otomatis akan langsung ke menu login. Lalu menghilangkan login SGS pada menu login. Pertama masih sama seperti sebelumnya, menggunakan menu set administration. Klik bagian plugins. Lalu pilih authentication, lalu manage authentication. Lalu setelah masuk ke menu manage authentication, request login button, ubah show tampilkan menjadi hide sembunyikan. Lalu save. Lalu setelah semua disetting, maka logout otomatis login Agus pada menu login akan hilang. Lalu mengganti nama di halaman login dulu ke akun Gnomio kita. Setting di bagian set administration. Pilih font pack, lalu font pack setting. Lalu ubah bagian nama di bagian full set name dan short name dan for set sesuai dengan yang kita inginkan, tambahkan saja nama keduanya. Lalu save. Lalu otomatis akan berubah. Lalu coba logout dan lihat hasilnya. Jika settingan berhasil, maka di halaman depan login juga akan berubah. Lalu finish. Lalu menambahkan bahasa Indonesia pada situs model. Login terlebih dahulu. Masuk ke menu set administration. Masuk ke bagian inject, lalu turun inject packs. Lalu pilih Indonesian ID, style selected language packs. Jika sudah terinstall, maka akan tampil seperti di gambar dan kita bisa mengatur sesuai dengan bahasa yang kita inginkan. Otomatis pada menu login juga akan bahasa Indonesia. Untuk setting sebelumnya belum bisa berubah semua, maka harus kita atur lagi dengan cara masuk lagi ke menu set administration.
pada menu search ketikkan Language lalu enter, lalu pilih bagian Force Language Indonesian, lalu scroll ke bawah. Jika ada pilihan English atau Indonesia, ubah semua menjadi Indonesia, lalu save change. Jika sudah disetting semua, maka otomatis akan berubah jadi bahasa Indonesia termasuk defaultnya, lalu finish. Lalu mengupload database, pertama login terlebih dahulu, lalu pilih menu set administration, klik users account, lalu upload users. Lalu akan muncul seperti tampilan berikut. Lalu untuk memasukkan file CSV yang sudah kita buat sebelumnya, klik close a file, lalu klik source a file, lalu upload a file, lalu browser. Lalu di bagian CSV delimiternya diubah jadi titik koma, itu agar nanti tidak error. Lalu jika sudah diupload users, ini belum terupload karena masih user preview, ada bagian yang harus disetting lagi. Bagian yang harus disetting yaitu ada di only exit users, lalu file required in file, lalu username-nya yaitu money, lalu bahasa Indonesia, lalu server time zone-nya Asia untuk Jakarta. Jika semua sudah disetting, selanjutnya browser, lalu klik continue. Jika sudah selesai, maka berarti penguploadan database kita berhasil. Untuk mengecek apakah sudah berhasil atau belum, silakan buka situs model kita di web lain dengan menggunakan username dari salah satu database tersebut dan dengan password yang telah kita sediakan. Jika berhasil, maka akan muncul seperti berikut, lalu finish. Menentukan hal yang sesuai yang kita buat, login situs admin terlebih dahulu. Di sini kita atur agar siswa tidak membuat data mereka tanpa izin kita. Cara klik set administration, klik plugins atau authentication manual icon, lalu kunci bagian-bagian berikut: first name, lalu kunci locat, surname, email, locat semua, lalu save change, lalu finish. Lalu membuat cover atau kelas, login terlebih dahulu, lalu masuk ke bagian set administration, lalu pilih users, klik account, lalu cohort. Untuk membuat cohort atau kelas baru, klik add new cohort, lalu diisi sesuai keinginan dan save. Jadilah sebuah kelas. Cara tersebut jika kita hanya ingin membuat satu kelas. Jika membuat lebih dari satu kelas, maka lakukan dengan cara hapus terlebih dahulu kelas yang sudah kita buat, lalu continue, klik upload cohort, klik choose a file, lalu upload a file browser. Lalu jangan lupa ganti CSV delimiter jadi titik koma, preview upload cohort. Lalu continue. Lalu akan tampil seperti ini jika berhasil. Dan tambahkan kota untuk masing-masing kelas, lalu klik bagian ujung kiri yang gambar seperti orang, blok siapa saja yang akan dimasukkan, ada D, dan lakukan cara yang sama untuk DOAK 3 kelas. Jika berhasil maka tampil seperti itu, lalu finish. Lalu membuat kos pelajaran di model dan enroll siswa, login ke user admin terlebih dahulu, lalu klik menu set administration, lalu klik course manage, course and categories. Setelah tampil,
Dari bagian pertama, kategori yang pertama kita setting terlebih dahulu, yaitu kategori setengah atau tingkatan kelasnya. Lalu klik cara untuk setting kategori, yaitu klik add dynamic categories. Ubah varian kategori menjadi top dan isi kategori 6 sesuai dengan kelas yang kita buat. Selanjutnya create kategori. Buat sebanyak 3 kelas, lalu create kategori. Lalu akan muncul tampilan seperti berikut. Dari ketiga kelas ini cukup dihapus saja dengan mengklik gambar. Untuk gambar contoh seperti pengaturan, delete, lalu continue. Ini buat untuk 3 kelas dengan cara yang sama. Lalu setelah selesai membuat kategori, maka selanjutnya kita membuat course dengan cara sebagai setting course. Klik salah satu kelas yang ingin kita setting, mulai dari kelas 1 terlebih dahulu. Lalu klik create new course. Lalu isi semuanya di bagian short name dengan pakai spasi, hilangkan centang. Lalu selanjutnya klik save and returns. Buatlah untuk 3 kelas dengan mata pelajaran sama dengan cara yang sama. Jika sudah kita lalu finish, klik enroll users. Lalu klik select cohort, karena sebelumnya kita sudah membuat core maka otomatis akan muncul. Kita memilih select user akan memakan waktu yang lama karena memilih satu-satu. Klik aksi enroll pilih siswa, klik enroll selected user and cohort, maka akan tampil untuk mengecek apakah sudah terhubung ke learning sama teknologi siswa tersebut. Untuk menambah satu mata pelajaran yang sama dengan cara sebelumnya dan cek lagi ke learning salah satu siswa, lalu finish. Lalu upload database guru ke pembelajaran dan model, lalu login terlebih dahulu. Klik set administration, klik users account, lalu upload user. Klik course a file, lalu browser, lalu upload a file. Lalu ganti koma jadi titik koma agar tidak error. Lalu ubah force password change jadi non dan none, dan bagian profile lanjut tukar jadi bahasa Indonesia. Seperti ini tulisnya. Klik upload users. Jika sudah, selanjutnya menambahkan guru ke mata pelajaran, yaitu masuk ke set administration, di menu course, manage course and categories. Lalu klik salah satu mapel, lalu klik enroll user, pilih di bagian select user dan ketikkan nama guru tersebut, maka otomatis akan muncul dan tinggal dipilih saja. Selanjutnya kita ganti action role jadi pengajar dan klik enroll selected user and cohort. Jika sudah selesai, maka silakan tambahkan untuk mata pelajaran lain dengan cara yang sama, lalu finish. Lalu cara membuat topik atau materi di set model. Lalu pertama, login admin terlebih dahulu. Lalu masuk ke bagian set administration. Lalu klik courses, lalu menaik course and categories. Lalu pilihlah kelas mana yang ingin dipakai dan mata pelajaran yang diinginkan. Lalu klik menu view. Untuk settingannya, klik di pojok kanan, hidupkan mode ubah atau turn on. Untuk mengeditnya, klik yang seperti gambar pensil dan ganti namanya, lalu enter. Lalu bagian-bagian dari menu ubah topik untuk mengganti nama topik atau bab. Sorot untuk menandai materi yang penting, lalu sembunyikan topik atau head untuk menyembunyikan topik atau bab. Fungsinya untuk menyembunyikan bab seperti semata yang telah berlalu agar siswa tidak membukanya dan tinggal ganti how atau tempelkan untuk memunculkannya lagi. Lalu hapus topik atau delete untuk menghapus topik. Lalu untuk mengecek apakah sudah terhubung ke learning siswa atau belum, maka coba login ke learning salah satu siswa, lalu finish. Lalu membuat aktivitas. Yang pertama, from diskusi, login ke admin terlebih dahulu. Lalu masuk ke set administration, masuk ke source, manage course and categories.
lalu klik salah satu kelas tergantung dengan yang buat, pilih salah satu mapel, lalu klik view, hidupkan atau on terlebih dahulu media ubahnya agar dapat mengedit atau mengubah sesuai yang kita inginkan. Lalu klik tambahkan sebuah aktivitas atau sumber daya, lalu klik forum diskusi, lalu isi nama dan deskripsi forum tersebut. Pilih forum yang ingin digunakan, lalu di menu availability kita dapat mengatur kapan dimulai dan berakhirnya forum tersebut dengan cara aktifkan terlebih dahulu. Lalu simpan dan kembali ke kursus, lalu finish. Baiklah, sekian dari hasil laporan UAS Learning. Kalau ada salah saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.